Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Jakkus PS dan salam rental. Oke, malam hari ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang komen di YouTube-nya Jakkus ya. Yang pertama dari saudara Padurame TV ya. Langsung kita baca saja. Cak, aku mau tanya, tolong dibahas, buatin konten Cak. Aku rental PS3 1 jam 4.000. Pelanggan banyak yang datang beberapa tahun ya. Ya, lalu aku naikin jadi 5.000 1 jam. Terus pelanggan agak berkurang dan sekarang sepi banget Cak. Jarang yang main PS, malah sehari pernah nggak ada yang nyala. Terima kasih. Oke, jadi memang sekali lagi, mungkin beberapa kali aku bilang, menaikkan tarif rental PS itu bisa jadi blunder, bisa jadi bunuh diri buat rental kita. Kita harus sangat berhati-hati sekali. Tidak bisa serta-merta kita menaikkan tarif rental dengan alasan yang sangat tidak kuat ya. Jadi memang benar-benar harus ada alasan yang kuat kenapa kita menaikkan tarif rental kita. Begitu. Beberapa kali aku bilang seperti ini. Hati-hati menaikkan tarif rental. Kalau blunder, kabur pelanggan. Ngacirnya gimana sih mereka? Iya, naikin aja rental kamu. Biar cepet naik gaji. Kadang-kadang kita disumpahin seperti itu. Iya beneran. Makanya dari awal, sekali lagi, dari awal kamu buka rental, tentukan tarif yang benar-benar pas. Jangan terlalu murah, pun jangan terlalu mahal. Di tengah-tengah, lihat di sekitar kamu rentalan di sana itu, tarifnya berapa? Rentalnya itu rental biasa atau premium atau menengah atau bagaimana? Mereka pakai TV berapa in, PS3 atau PS4 tarifnya berapa, bisa kamu pelajari. Lalu ketika kamu buka rental PS, paling enggak tarifnya sama dengan mereka. Tentunya kalau kita kalah kualitas ya mungkin kita tarifnya lebih di bawah. Rental mereka yang tarifnya lebih bagus, tarifnya agak mahal, ya monggo-monggo saja. Kita menyesuaikan dengan kondisi rental kita. Kalau rental kita ya biasa-biasa saja, yang penting nyaman, bersih, TV juga nggak terlalu gede, cocoknya kayaknya 4.000 per jam. Ya sudah 4.000 per jam, tentu menyesuaikan. Pelanggan pun tahu, oh kalau main di Jakkus agak murah, 4.000 per jam. Karena ya tempatnya seperti itu, TV-nya ya seperti itu. Main di tempatnya si Otong, 5.000 per jam. Oh iya bener TV-nya gede. Begitu. Dan lain sebagainya. Jadi bisa berbeda karena memang sarana atau tempatnya bisa berbeda, tarifnya bisa berbeda seperti itu. Pelanggan tahu di sana agak mahal, oh iya memang fasilitasnya begini, begini, begini. Oh di sana memang tarifnya begini, segini ya sudah gitu loh. Pelanggan tahu. Sementara pelanggan taruhlah menaruh hati atau memilih rental kamu dengan tarif segitu, dia sudah merasa nyaman, sudah merasa oke, dan merasa nggak apa gitu loh. Dia nggak harus cari yang mahal, yang fasilitas oke, nyaman dan sebagainya. Di tempatmu dia juga cukup tenang, cukup nyaman, dan cukupan lah buat dia ya. Bukan karena tidak punya duit. Kadang orang main ke rental PS itu bukan karena nggak punya duit. Duitnya bisa jadi banyak dan bisa main ke tempat yang bagus. Cuman dia ngerasa hati itu cocok main di situ, yang murah itu. Aku cocok kok main di sini, ngerasa nyaman ya. Ya, ngerasa nyaman itu pun bisa berbeda-beda. Ngerasa nyaman ya wis senang-senang aja atau nyaman-nyaman saja, alias aman-aman saja, tergantung orangnya siapa dan profesinya ya. Kadang di tempat kita oke, setiknya oke, PS-nya oke, semuanya oke, tapi kenapa dia merasa nggak nyaman di sini? Karena profesinya adalah pengajar atau guru atau ustadz ya di sekitar kita. Kalau dia main ke sini ya dia merasa nggak nyaman karena apa? Nanti ada muridnya, mari muridnya juga yang datang ke sini, maka dia pilih rental yang agak jauh, di mana kemungkinan dia tidak ada muridnya yang bermain di rental situ. Ada seperti itu. Dia main agak jauh. Kemarin aku juga kejadian di sini. Tumben ini ada orang berpakaian kayak guru main di rental sini. Tumben-tumbennya ini begitu.
Ya habis itu datanglah temannya satunya. Tadi loh kamu tak tunggu di rentalan sana. Loh kok tiba-tiba kamu ada di rental sini? Aku denger, loh di rental sana masih ada tuh rentalannya gitu. Masih ada Cak Gus, kita biasanya main ke sana. Oh iya, jadi aku tahu alasannya. Kenapa sih yang berpakaian guru tadi itu kok dia lebih suka main di rental di sana? Karena kalau di sini bisa jadi ada muridnya yang datang main ke sini, makanya dia main pilih di sana, merasa nyaman di sana. Meskipun tepatnya di sana tak lebih bagus dari tempatku. Nah itu teman-teman, kadang-kadang macam-macam alasan orang itu main ke rental PS ya. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi tentang tarif rental. Jadi di awal kamu sudah menentukan 4.000 per jam. Hati-hati. Sudah beberapa kali aku bilang ini. Kalau blunder, bunuh diri kita. Ngacir semua. Cepet naik haji loh, rental dinaikin. Kecuali kalau naiknya dengan alasan yang benar-benar masuk akal. Misalnya, tarif listrik naik 100% atau 50% ya. Nah, itu bisa jadi alasan kita untuk menaikkan tarif. Itu pun mungkin kita perlu memberikan informasi. Teman-teman, informasi terbaru DPLN per 1 Mei misalnya 2025, listrik mengalami kenaikan tarif dasar listrik sekian. Sehingga rental kita naikkan Rp1.000 per jamnya. Masuk akal dengan alasan seperti itu. Masuk akal. Ataupun bisa kita memberikan fasilitas lain tapi yang lama jangan dihilangkan. Misalnya, kamu tarif 4.000 per jam, TV 32 in misalnya. Jangan dihilangin, tetap harus ada di situ. Tapi kamu mau tarif mahal, bisa kamu pakai TV 43 in atau 40 in. PS3 ya. Kamu kasih TV 40 in misalnya seperti ini. Tarifnya beda, 5.000 per jam beda. Yang 32 in, 4.000 per jam. Pelanggan akan milih sesuai keinginan hatinya. Oh, aku main yang di TV 4.000 aja. 32 in cukup buat aku. Nanti kalau ada yang lain, oh aku kepingin main yang di TV 40 in, 5.000 per jam. Itu nggak masalah, nggak blunder. Tapi kalau TV-nya tetap seperti ini, kamu naikkan. Ataupun misalnya TV-nya 40 in atau 43 in. Tiba-tiba kamu naikkan tarifnya. Dari awal yang biasanya 4.000, kamu naikkan 5.000. Bisa jadi blunder. Nah, kalau kadung seperti itu, ya sudah. Pelanggan pada kabur semua. Mumpung belum terlambat atau terlalu lama, silakan kamu gencar untuk merubah tarif lagi. Yang kamu naikkan 5.000 itu, kembalikan ke 4.000. Itu ya kembalikan ke 4.000, kita tarifnya normal lagi 4.000. Kamu silakan info di status WA, di Facebook atau di TikTok, dimanapun kamu pasang tarif. Sekarang tarifnya segini, kembali ke normal seperti ini. Jangan mentang-mentang rentalku rame tak naikin aja deh. Nah, hati-hati ya. Oke, itu saja buat Padurame TV ya. Ya, buat Padurame TV yang menaikkan tarif akhirnya jadi blunder, pelanggannya pada sepi. Itu hati-hati ya. Sering kali aku bilang gitu ya. Sebaiknya dirubah lagi, kembali ke tarif lama ya. Ya, aku pun dulu pernah terpengaruh sama pelanggan. Ya, pernah terpengaruh sama pelanggan. Jadi pelanggan tuh gini, Cak, bikin paket aja. Kalau 1 jam 4.000, kalau 2 jam 7.000. Kalau 3 jam 10.000, bikin gitu aja. Pernah aku. Demi apa? Demi mendapatkan pelanggan, pernah. Tak pikir ngapain aku nurut sama pelanggan gitu loh. Ya sudah, langsung tak gas aja 4.000 seperti itu. Tak konsep seperti itu. Alhamdulillah ternyata tidak masalah gitu loh. Jadi kita tidak menuruti pelanggan yang seenaknya pengen pengen paketan seperti itu. Tapi kalau kalian mau sistem paketan seperti itu juga monggo silakan saja. Begitu ya. Oke, ya. Jadi dulu pernah aku tuh 4.000, kemudian sempat terpengaruh dengan pelanggan. Karena waktu itu masih antara PS3 dan PS2. Untuk menaikkan teman-teman yang dari PS2 supaya main PS3 agak susah toh. Dikasih 4.000 mereka agak berat. Kepengennya agak murah, ya sudah kita turuti aja dulu. Sempat dulu seperti itu. Tak turuti aja dulu. Ya lama-lama nggak nuruti bocah-bocah gitu ya. Ya akhirnya tak naikkan, tetap kembali ke tarif awal 4.000 per jam. Seperti itu ya.
Itu, dan akhirnya mereka ya mau nggak mau harus ke 4.000. Aku rasa itu harga yang pas. Makanya dari awal memang harus ditentukan tarifnya. Dari awal kalau 4.000 ya 4.000. Kalau kamu rasanya 5.000, mending dari awal 5.000. Jangan 4.000 terus naik. Wah, berat itu. Berat. Harus kamu dari awal misalnya 5.000 ya sudah 5.000 aja terus ya. Seperti itu. Aku rasa itu buat Padu Rame TV yang sudah kadung terlanjur, silakan diperbaiki. Semoga pelanggannya bisa balik lagi dan main ke tempat kamu lagi. Ini memang barang sepele, di pasar saja orang beli beda 500 perak aja udah pindah ke toko sebelahnya gitu loh. Di sana lebih murah, beli di sana aja. Begitu. Ya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki, mungkin tarifnya kembali ke 4.000 seperti itu ya. Ini soal tarif. Oke, itu aku rasa buat Padu Rame TV ya. Semoga bermanfaat, ini menjadi pelajaran bahwa jangan sembarangan menaikkan tarif rental. Bisa jadi blunder ya, itu. Buat yang lain juga hati-hati ya. Ke pertanyaan kedua ya. Jadi kita di konten kali ini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kita belajar dari pengalaman. Aku juga pernah dulu pengalaman ada kalanya terlalu tinggi itu berat ya, nggak bisa. Akhirnya terpaksa kita turun. Masih berat juga, nggak bisa juga. Kita turun satu lagi. Itu karena beda daerah teman-teman ya, beda daerah. Jadi beda daerah, beda ekonomi, beda semuanya. Tentu tarif silakan menyesuaikan di daerah kalian ya. Ya itu. Kemudian yang kedua dari Samsul Muarib. Iya, ini mau kita jawab via tulisan kok kayaknya panjang ya. Langsung kita jawab via konten aja. Samsul Muarib, Cak saya ceritane mau pindah ngontrak rumah. Niatnya cari ruko yang 2 tingkat, cuma nggak ada yang nemu ya. Dapat rumah di kampung, parkiran depan rumah luas, ruang tamunya gede, mau tak jadiin rental aja. Kira-kira gimana, Cak? Terus apa mesti izin sana sini ke tempat yang baru? Matur nuwun, Cak. Iya. Di kampung ini, apakah kampung orang atau kampung istrimu? Nah, itu ya. Kampung istrimu pun kamu dianggap orang lain yang datang ke situ. Kalau istilah Jawanya itu wong monco. Wong monco kok arep macem-macem nggawe rental ning desaku. Kadang orang daerah sana itu kadang seperti itu. Sama yang tak alami di sini. Ini kampung nyonya. Aku bikin rental di sini. Tak semudah itu. Tak semudah warga asli sini yang bikin rental yang aman-aman saja. Tapi ketika orang lain masuk di kampung dia atau aku orang asing yang tiba-tiba bikin rental di kampung sini, di kampung nyonya, tak mudah teman-teman. Ada banyak pertentangan dari tetangga, dari perangkat desa, seperti itu. Yang mana mereka implikasinya, kalau rental ini akan berdiri, maka bisa membuat adik-adik kita mungkin yang ngaji jadi males, yang belajar jadi males, atau mungkin anak-anaknya yang main PS itu suka minum, dan lain sebagainya, berimplikasi negatif terhadap warga sini. Awalnya mereka berpikir seperti itu, awalnya. Kemudian aku jelaskan ke mereka bahwa insya Allah enggak Pak, waktunya ngaji anak-anak ya akan ngaji, waktunya belajar ya belajar. Kalau mau wifi-an monggo tak fasilitasi wifi di sini, cukup bayar 2.000 dari pagi seharian Pak, mau kerjain tugas seperti itu. Jadi kita maunya dapat izin, jadi kita izin ke RT, ke perangkat-perangkat teman-teman, ke kepala dusun seperti itu. Jadi kita rapat, kita izin lingkungan supaya dapat izin untuk mendirikan rental di kampung seperti itu ya. Jadi buat Mas Samsul Muarib ini tidak gampang, tantangannya tentu lebih berat ketika di kampung kamu mau buka rental. Nggak semudah itu warga menerima, tetangga kanan kiri perangkat tidak semudah itu menerima kehadiran kamu bikin rental. Sudah banyak contoh teman-teman ya, yang dilempari rumahnya, dilempari kotoran, dilempari segala macam, pokoknya dikisruh ya, rentalannya itu dikisruh gitu ya. Jadi sebaiknya kamu konsultasi dengan warga sekitar situ. Kira-kira kalau bikin rental PS di situ aman apa enggak? Konsultasi sama Pak RT atau siapa. Bertamu saja. Khawatirnya ketika kamu sudah ngontrak di desa itu, kamu bikin rental kacau, keruh.
Mulai pertentangan dari, oh anakku waktunya ngaji jadi gak ngaji, gara-gara rental kamu ya. Waktunya Jumatan buka aja nggak tutup, anak-anak jadi gak Jumatan main rental terus. Wah kacau, dibubarin lama-lama rental kamu. Itu ya, hati-hati. Kalau di kampung tantangannya seperti itu, terutama buat pendatang. Sekali lagi, buat pendatang ya. Kalau warga asli itu jauh lebih aman, jauh lebih tidak banyak gangguan dari tetangga sekitar. Kalau warga asli yang bikin rental, tapi kalau pendatang itu berat ya, tantangannya berat ya. Jadi dikisruh sama tetangga, sama macam-macam ya itu. Nah, jadi itu silakan dipikir buat Mas Samsul Muarif, kalau bikin rental di kampung, apalagi kamu pendatang, bikin rental di kampung orang, tantangannya akan jauh lebih berat. Sebaiknya kalau berani bikin rental itu di agak kota saja ya. Yang tadinya mau nyari ruko, sabar, coba cari ruko aja, itu akan jauh lebih aman daripada di kampung loh ya. Kalau di kampung tantangannya berat. Kalau kita pendatang berat. Aku pun di sini juga dulu di sini berat, tantangannya lebih berat. Kecuali warga asli, di belakang sini ada rental, di sebelah situ ada rental PS, tapi mereka warga asli sini aman-aman saja, nggak masalah, nggak banyak tantangan. Begitu aku datang ke sini, wah rame, begitu ya. Jadi itu buat Mas Samsul Muarif. Tapi kalau memang maunya di situ, silahkan datang ke RT RW, silahkan ke lingkungan sekitar situ, kira-kira aman apa enggak, boleh apa enggak ya, kira-kira terjadi pertentangan apa enggak dengan entah pemuda, entah tokoh masyarakat. Itu aja kalau di kampung ya, konsultasi dulu sebelum kamu sewa tempat itu. Tapi kalau pengen aman, silahkan cari ruko-ruko entah di agak kota ya, biasanya agak kota. Soalnya teman-temanku di sini juga banyak yang tidak buka rental di desanya. Kenapa? Karena ya begitu. Ada yang dikesruh-kesruh terus gitu kalau di kampung. Makanya dia pilih bikin rental di perkotaan. Ini banyak teman-teman di desa sebelah itu, dia bikin rental di perkotaan. Dulu daerah sini juga tidak semua dengan mudah mendapatkan izin. Bahkan warga asli pun bikin rental berat dulu, teman-teman. Pertentangannya banyak. Kita tuh wah wis berat, dulu tuh berat banget. Cara berpikir orang itu beda dengan sekarang. Sekarang kan lebih terbuka. Orang melihat pekerjaan itu sulit, pengangguran makin banyak, susah. Akhirnya maka banyak orang bikin konsep warung-warung plus wifi plus PS plus rental. Sudah nggak masalah sekarang. Lebih banyak yang bisa menerima semua warga. Lebih banyak orang tahu, oh main PS itu main bola begini-begini gitu. Jadi lebih terbuka, lebih demokratis, lebih bisa diterima masyarakat untuk saat ini rentalan ya. Nah itu ya. Oke, itu saja buat Mas Samsul Muarif ya jawabanku ya. Ya memang cocok ini kalau di kampung, parkirannya luas ya. Ya tinggal nanti bagaimana, apakah ada wifi-nya atau gimana ya. Ya itu saja, silahkan ditanyakan dulu ke tetangga sana, ke yang punya rumah atau gimana. Atau kalau kamu serius memang di rental, silahkan berjuang lagi, silahkan cari ruko di kota daerah kamu. Siapa tahu nanti dapat ya di ruko daerah kamu itu tentu akan lebih aman. Kalau di ruko atau yang tempat umum lah, di situ ada Indomaret, Alfa atau ada apa gitu ya, memang daerah seperti itu, kamu bikin rental, insya Allah di situ jauh lebih aman dan tidak banyak pertentangan dari warga begitu. Oke, aku rasa itu saja konten kita malam hari ini. Silakan dipilih-pilih kata-kata Cak Kus ini, mana yang masuk ke kamu, mana yang enggak ya. Yang kira-kira masuk silakan dipakai, yang kira-kira enggak setuju, wah enggak Cak Kus, enggak, aku begini ya, monggo silakan ya. Jadi di sini Cak Kus tidak melakukan pembenaran bahwa aku yang paling benar pendapatnya begini, enggak. Ini hanya pandanganku begini. Silakan disaring, diambil kira-kira, oh iya, oh enggak nih ya, silakan gitu ya. Ya wes, itu saja konten kita malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.